Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama bertemu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Satu hari lagi kami bisa menikmati ya Tuhan. Dan biarlah hari ini kami dapat menikmatinya bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, melalui hamba-Mu ini Tuhan dalam membawakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memimpin kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini temanya ialah hidup dalam masa tunggu. Itu diambil dari Roma 8 ayat 19 sampai 24. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa membacanya sendiri di rumah ya. Saya akan membacanya dari Roma 8 ayat 18 dan 24a sebagai nas kita hari ini. Demikian firman Tuhan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dipikir-pikir hidup manusia itu sebenarnya banyak sekali diisi dengan menunggu. Waktu kecil kita menunggu untuk cepat besar. Sudah besar kita menunggu untuk dapat pekerjaan. Ketika kita sudah kerja, kita menunggu untuk kehidupan kita bisa lebih stabil. Kita juga menunggu untuk doa kita bisa dijawab. Kita menunggu keadaan bisa berubah. Kita menunggu pemulihan hati dari Tuhan. Menariknya juga setelah satu penantian itu selesai, biasanya muncul kan penantian yang lain lagi, dan yang lain lagi. Bapak Ibu Saudara, memang hidup ini seperti masa tunggu yang panjang. Terkadang yang membuat capek itu bukan masalahnya aja, tapi karena kita nggak tahu ini sampai kapan Tuhan. Mungkin pada hari ini ada di antara kita yang sedang ada di dalam fase itu. Mungkin kita bisa tetap menjalani hari dengan senyuman, tapi di dalam hati kita masih membawa pertanyaan yang belum selesai. Dari bagian yang kita baca, Rasul Paulus tidak berkata hidup orang percaya itu akan selalu mudah. Justru dia berkata seluruh ciptaan sedang mengeluh. Dunia ini belum sempurna. Masih ada rasa sakit, air mata, kehilangan, pergumulan, bahkan rasa takut dan cemas. Jujur, kita tentu pernah merasakan hal itu semua. Di antara kita juga mungkin ada orang yang kelihatannya kuat, padahal diam-diam dia sedang lelah. Ada yang terus mau melayani, tapi hatinya sebenarnya kosong. Ada yang tetap berdoa, meski sebenarnya sudah hampir putus asa. Paulus memahami sekali keadaan itu. Tetapi di tengah semua keluhan hidup, ia memberi satu kalimat yang sederhana namun sangat bermakna, yaitu, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Hal ini berarti bahwa hidup orang percaya memang belum selesai sekarang ini. Kita sedang berjalan menuju sesuatu yang lebih besar. Sebab kita sedang hidup di masa tunggu. Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata seluruh ciptaan sedang menantikan pemulihan dari Tuhan. Coba ya kita bayangkan ruang tunggu itu kayak di rumah sakit. Tidak ada kan orang yang betah di situ. Semua orang pengen semuanya cepat-cepat selesai di sana. Tapi semua orang tetap duduk di sana menunggu. Karena mereka percaya akan ada kabar pengharapan dari sang dokter. Begitulah kira-kira kehidupan kita pada hari ini. Kita sedang ada di ruang tunggu kehidupan. Kita menunggu Tuhan untuk memulihkan. Menunggu jawaban. Menunggu penggenapan janji Tuhan. Mungkin terkadang kita berharap Tuhan langsung mengubah keadaan. Namun seringkali Tuhan justru mengajar kita untuk bisa bertahan di dalam masa penantian. Penantian itu biasanya nggak nyaman, Bapak Ibu Saudara. Karena di masa tunggu kita belum bisa ngelihat hasil akhirnya. Kita belum tahu akhirnya tuh mau bagaimana. Terkadang mungkin doa kita terasa seperti memantul di langit-langit aja. Tapi justru disitulah iman kita dibentuk. Bapak Ibu Saudara, saya teringat akan sebuah cerita mengenai seorang anak kecil yang setiap sore dia tuh duduk di depan rumah menunggu ayahnya pulang. Pulang dari kerja ya. Kadang hujan turun, kadang hari mulai gelap. Tapi dia tetap duduk menanti di sana. Orang-orang seringkali ada yang lewat dan bertanya, "Nak, kamu yakin ayahmu akan datang? Kamu yakin, Nak, ayahmu itu akan pulang?" Anak itu menjawab, "Ayahku selalu pulang." Anak itu belum melihat ayahnya, tapi dia kenal ayahnya. Pasti pulang. Bapak Ibu Saudara, seringkali itu juga yang Tuhan tuh mau ajarkan kepada kita.
Kita bukan sekadar melihat tangan Tuhan yang bekerja, tetapi mengenal akan hati Tuhan yang setia terhadap kita. Dengan kita mau mengenal akan hati Tuhan yang setia untuk kita, maka pengharapan kita tidak berakhir di dunia ini saja. Bapak Ibu Saudara, salah satu alasan manusia dapat gampang untuk putus asa itu adalah karena kita sering menaruh harapan hanya pada saat kehidupan sekarang. Kalau keadaan kita membaik, kita baru tenang. Kalau semuanya lancar, kita baru bersyukur. Tapi saat keadaan hidup mulai goyah, harapan mulai ikut runtuh. Paulus mengingatkan bahwa pengharapan orang percaya itu jauh lebih besar daripada sekedar hidup dengan nyaman di dunia ini. Ingat bahwa kita sedang menuju kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan. Dunia ini bukan rumah terakhir kita. Air mata juga bukan cerita akhir kita. Kematian pun bukan akhir bagi kita orang percaya. Ada kehidupan kekal yang sedang Tuhan siapkan. Pengharapan itulah yang dapat membuat kita mampu untuk bertahan hari ini. Bukan berarti kita tidak menangis lagi. Bukan berarti kita tidak lelah lagi. Tapi kita tahu kan satu hal, bahwa penderitaan hari ini tidak akan terjadi selamanya. Bapak Ibu Saudara, mungkin terkadang kita berpikir bahwa jawaban Tuhan itu kok kayak terlambat ya gitu. Padahal mungkin aja sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan kekekalan yang jauh lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan. Roma 8 mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan soal bagaimana semuanya bisa cepat selesai, tetapi bagaimana kita tetap mau percaya sampai akhirnya Tuhan menyempurnakan semuanya. Bapak Ibu Saudara, bisa saja pada hari ini Anda dan saya sedang ada di masa tunggu. Menunggu jawaban mungkin, menunggu kepastian, menunggu pemulihan, dan yang lainnya. Jangan menyerah hanya karena hari ini kita belum bisa lihat perubahannya. Pengharapan orang percaya itu bukan berarti semua masalah langsung hilang, Bapak Ibu Saudara. Pengharapan orang percaya adalah keyakinan bahwa sekalipun hari ini belum selesai, Tuhan sedang menuntun kita menuju tempat yang kekal bersamanya. Bila kita tahu akhir ceritanya adalah kita bersama dengan Tuhan, maka kita bisa tetap dengan sukacita menjalani kehidupan ini. Bahkan di masa-masa tunggu kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa kita harus tetap hidup berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberikan firman yang begitu indah bagi kami. Kiranya Tuhan, kami sebagai orang percaya hidup berpengharapan. Sebab Engkau telah menyediakan kemuliaan kekal di tempat sana. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Ampunilah kami ketika kami menjalani hidup kami mungkin tidak dengan setia ya Tuhan, karena kami sudah putus asa. Atau mungkin kami lebih memilih kenyamanan di dunia ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh menanamkan kebenaran firman Tuhan ini dalam hati kami masing-masing. Dan Roh Kudus-Mu boleh menumbuhkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.